Selamat malam, Baik, Mas Said. Pak Dandi, saya ingin langsung meminta keterangan Anda dari pihak Universitas Padjadjaran. Sejauh ini seperti apa penyelidikan mungkin yang dilakukan oleh pihak kampus terkait dengan kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili Unpad mengucapkan sangat prihatin ya terhadap kejadian ini, terutama untuk para keluarga korban ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh kepolisian ya, sehingga memang sudah jelas ini sebuah kejadian kriminal yang sudah ditangani oleh berwajib. Eh, dari Unpad sendiri sebenarnya sejak ada laporan ya dari RSHS pada tanggal 18 Maret kemarin tuh tidak sampai 24 jam kami tuh sudah melaksanakan sidang etika di Fakultas Kedokteran ya. Dan pada hari itu juga sudah diputuskan skorsing bagi yang bersangkutan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pendidikan sebagai mahasiswa PPDS di RSAS gitu, sambil menunggu keputusan surat keluar surat pengeluaran atau pemberhentian permanen ya, atau bisa kita katakan sebagai surat drop out gitu bagi yang bersangkutan. Keputusan itu diambil setelah dari sidang itu ditemukan dan diputuskan bahwa yang bersangkutan memang sudah melakukan pelanggaran berat. Sebenarnya di luar kemudian ternyata terjadi insiden yang berkaitan dengan tindakan asusila tadi, secara prosedur pun yang bersangkutan itu sebenarnya sudah melakukan pelanggaran ya. Seperti mungkin tadi sempat diungkapkan oleh Pak Hendra ya, bahwa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan yang manipulatif, pelanggar aturan-aturan yang harusnya ada di rumah sakit, seperti melakukan pemeriksaan tanpa diawasi oleh supervisor, dan dia tuh memang melanggar instruksi yang diberikan oleh supervisornya begitu ya. Dan itu bagi kalangan akademik itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, dan konsekuensinya adalah skorsing berujung ke pemberhentian. Itu pada tanggal tidak sampai 24 jam itu sudah keluar keputusannya. Hanya saja memang surat keputusan untuk DO-nya baru muncul belakangan, karena untuk membuat surat DO itu butuh waktu dan juga terhalang oleh Lebaran ya. Ada libur Lebaran, maka memang baru keluar. Pak Dandi, tadi Anda sempat menyebut supervisornya begitu, apakah ada keterangan apa saja dari supervisornya berkaitan dengan si pelaku ini? Dari pihak RSAS ya, jadi secara detail sebenarnya kami, karena RSAS itu sebuah rumah sakit yang memang beroperasi di luar kampus ya, gitu. Sehingga secara detail keseharian yang bersangkutan di rumah sakit serta pemantauan dari supervisornya memang kami tidak begitu jelas ya detailnya begitu. Hanya saja memang ketika kejadian itu terjadi, pihak RSHS pun sudah langsung melaporkannya kepada Unpad dengan laporan-laporan pelanggaran seperti tadi. Jadi secara detailnya mungkin belum tidak bisa saya jelaskan saat ini ya, karena tapi Pak Dandi, si tersangka ini sudah berapa lama menempuh pendidikan di spesialis Unpad? Saat ini yang bersangkutan itu, sorry bukan saat ini ya, kemarin itu dia sedang dalam semester kedua. Jadi dia masuk itu pertengahan 2024 mungkin ya, 2024, dan sekarang sudah masuk ke semester 2. Sudah semester 2 ya? Ya. Sejak masuk, apakah pihak kampus tidak mencium adanya dugaan pelanggaran misalnya atau kelainan dari si pelaku ini, Pak Dandi? Sampai laporan kemarin memang tidak ada laporan apa-apa dari rumah sakit ya. Karena memang juga secara waktu juga mungkin baru 1 semester berjalan ya kemarin itu, sehingga mungkin tidak ada laporan atau tindakan-tindakan yang mencurigakan yang dapat dilaporkan oleh pihak RSAS. Baru kemarin saja itu jelas gitu, yang jelas baru kemarin. Baik, sekarang saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, pada saat penangkapan tersangka ini, informasi yang kami dapatkan juga katanya si tersangka ini sempat ada rencana mau melakukan bunuh diri. Benarkah demikian, Pak Hendra? Yang didapatkan dari rumah sakit pada saat kita melakukan penangkapan dan penyelidikan itu memang demikian ya, tetapi
dengan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan kita dari unit PPA yang melakukan sekaligus profesional pendidikan, tapi kita juga melakukan pendampingan ya kepada saksi maupun tersangka sehingga upaya drop dari psikologi si tersangka ini sudah bisa kita tangani dan memang perlu waktu lah dari cerita dari rekan-rekan ini sehingga bisa masuk ke Polda tadi itu dengan kondisi yang sangat ya drop gitu ya karena tentu saja efek daripada terbuktinya pelanggaran hukum ini dia akan tahu betul ya dengan pihak keluarganya kemudian juga jenjang pendidikannya dan tentu saja akan berdampak kepada pidana yang akan disanksikan kepada bersangkutan ini terungkap juga pada saat proses penyidikan tersebut Mas Said. Kalau pemeriksaan psikologi forensiknya seperti apa Pak Hendra? Ya memang dari seperti yang disampaikan oleh Kak Dir'um ya ada penyimpangan yang terjadi tentu saja nanti ada pihak yang melakukan pendampingan ini nanti akan kita siapkan untuk berbicara secara langsung dari hasil penyidikan yang bersangkutan. Mungkin demikian. Kalau dari pihak kami hanya menyampaikan secara umumnya saja. Seperti yang disampaikan oleh Dirkrim kemarin Mas Said. Baik, Bu Reni, saya mau ke Bu Reni. Tadi Pak Hendra juga sempat menyebutkan begitu ya bahwa si pelaku ini katanya akan mencoba melakukan bunuh diri begitu. Apakah ini ada hubungannya juga lagi dengan psikologi tersangka ini, Bu Reni? Iya. Bunuh diri ini usaha yang dilakukan sebelum peristiwa atau setelah peristiwa. Jadi kalau ini dilakukan setelah peristiwa bisa saja dia frustrasi, penyesalan yang luar biasa hingga depresi sehingga membuat dirinya kemudian terdorong untuk melakukan bunuh diri gitu ya atau punya keinginan melakukan bunuh diri. Jadi kita perlu memastikan juga di sini bagaimana kondisi psikologisnya, dampak dari peristiwa ini dan juga penting di dalam pemeriksaan psikologis itu untuk melihat resiko keberbahayaan dari tersangka ini begitu karena resiko keberbahayaan ini akan menggambarkan bahwa seberapa berbahaya atau seberapa berisiko yang bersangkutan ini untuk melakukan tindakan residivistik ya atau melakukan kembali tindak pidana yang pernah dilakukan. Jadi ini pasti akan dilakukan oleh rekan-rekan di psikologi yang melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Baik. Tidak bisa secara langsung kita mengaitkan antara keinginan bunuh diri dengan kemungkinan penyimpangan. Tapi tadi Pak Hendra mengatakan hasil sementara ada penyimpangan seksual gitu ya Pak ya, gangguan atau dalam hal penyimpangan seksual. Itu pun tidak bisa kemudian serta-merta menjadi justifikasi atau pembenaran terhadap perilakunya. Baik, saya mau ke Pak Dandi. Pak Dandi, tadi informasi yang kami dapatkan juga bahwa Wamenkes ini menghentikan sementara begitu ya program PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Informasi dari pihak Unpad terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan, tentunya Unpad akan mengikuti ya bahwa program PPDS anestesi terutama itu akan dihentikan sementara. Ya tidak selamanya tapi sementara selama 1 bulan kalau berdasarkan suratnya untuk menjaga kondusivitas mungkinnya di rumah sakit juga dan untuk menyelesaikan dulu semua kasus yang sekarang terjadi. Jadi kami melaksanakan sesuai dengan instruksi sehingga untuk sementara pendidikan anestesi di RSAS yang bersama dengan Unpad itu sementara dihentikan. Baik, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, sejauh ini dari hasil penyelidikan, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu? Pasal apa yang akan dikenakan oleh terhadap pelaku begitu dan hukuman apa yang bisa yang menjerat pelaku ini, Pak Hendra? Baik, jadi yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Maret ya, dan itu secara kontinu kita melakukan proses penyidikan dan pada tanggal 9 kemarin kita sudah siaran pers dengan media dan pada saat press release tersebut kami sampaikan bahwa
untuk pasal yang pokok yang kita tetapkan dia, yaitu pada pasal 6 huruf C, nomor 12 tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual, Mas Said. Dan adapun ancaman hukumannya, kita sampaikan bahwa di situ paling lama penjara 12 tahun. 12 tahun. Pak Hendra, hingga malam ini jadi belum ada laporan dari 2 korban tambahan ini ya? Jadi kalau untuk laporan polisinya masih belum ada secara resmi, tetapi kami sudah dari hasil pembicaraan tadi dengan pihak rumah sakit, kami merespon untuk datang ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mendalami dari laporan 2 yang sudah diterima oleh mereka. Nah, insya Allah nanti perkembangannya akan kita sampaikan lebih lanjut. Jadi menurut pihak kepolisian, ketika misalnya nanti sudah ada laporan kepolisian dari 2 korban, kemungkinankah akan ada korban tambahan dari pihak kepolisian, Pak Hendra? Jadi kami dari pihak rumah sakit dan juga dari unit PPA kami sudah membuka hotline ya. Di media sosial kami pun demikian sudah disampaikan. Jadi manakala ada korban-korban lainnya yang dilakukan oleh oknum ini yang dari rumah sakit dan oknum yang PAP ini, atau mungkin ada kejadian lain yang mungkin dialami oleh para pasien atau keluarga pasien yang mendampingi, kami sampai saat ini tetap membuka dengan baik, dan tentu saja kita tinggal nunggu respon daripada masyarakat dari yang merasa jadi korban tersebut, Mas Aid. Baik, saya ke Bu Reni. Bu Reni, terakhir, kalau menurut Anda, tadi juga pihak kepolisian sudah menyebarkan di media sosial begitu ya, akan kemungkinan ada korban-korban lain yang mungkin melapor ke kepolisian. Namun kan biasanya di kita ada kemungkinan bahwa si korban biasanya tertutup dengan hal-hal yang seperti ini, Bu Reni. Seperti apa Anda melihat hal ini? Iya, betul. Jadi banyak korban yang kemudian menyalahkan diri sendiri dan kemudian tidak hanya blaming self ya, tetapi merasa dirinya kotor dan merasa tidak ingin diketahui oleh orang lain, apalagi ini menjadi kasus yang viral begitu ya, terbuka di hadapan publik. Ini yang kemudian situasi batin atau situasi psikologis yang malu, merasa kotor, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, takut bagaimana nanti orang menganggap dirinya, takut membayangkan ya, cemas membayangkan masa depannya. Ini yang kemudian menghambat bagaimana para korban perkosaan itu bisa speak up. Jadi memang dibutuhkan satu metode khusus bagi korban di dalam rangka mengungkap peristiwa yang pernah terjadi kepada dirinya, agar proses penyidikan itu tidak menambah luka batin pada korban. Baik, saya mau ke Pak Dandi. Pak Dandi, sejauh ini jadi evaluasi yang dilakukan dari pihak Universitas Padjadjaran berkaitan dengan kasus ini agar ini tidak terjadi lagi, seperti apa? Ya, ini juga sudah jadi perhatian besar dari kami. Jadi tentu saja setelah kejadian ini kami akan mengevaluasi lagi ya sistem penerimaan mahasiswa barunya seperti apa, kemudian sistem keamanan dalam masa residensial di rumah sakit juga seperti apa, termasuk juga masalah masalah etika dari mahasiswa serta pendidik yang ada di lingkungan Unpad dan rumah sakit juga itu akan direview ulang. Sebenarnya yang sekarang sudah ada pun sudah merupakan upaya yang sangat keras untuk bisa melaksanakan pendidikan dengan rapi dan aman ya. Namun kita juga harus menyesuaikan juga dengan keadaan saat ini ya, generasi sekarang juga. Maka kita akan melaksanakan kami maksud saya akan melaksanakan review mengenai aturan-aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan mungkin akan ada masukan-masukan juga untuk memperbaiki kualitas aturan-aturan yang kami punyai. Demikian, Mas Edi. Baik. Saya ke Pak Hendra terakhir. Pak Hendra, terakhir koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin seperti apa berkaitan dengan kasus ini? Sejauh ini kita so far so good ya. Sejak dari awal memang dengan adanya laporan polisi yang diterima oleh kita dan kita melakukan tindak lanjut kepada rumah sakit itu, memang ada sedikit rasa kaget dari mereka ya. Tetapi setelah kita jelaskan dari PPA
perlunya ada suatu keadilan, perlunya ada suatu pendekatan hukum yang jelas kepada si korban ini. Akhirnya dari Rumah Sakit selalu berkoordinasi dan kolaborasi dengan baik ya. Demikian juga setelah dengan adanya sebelum rilis kita juga berkoordinasi dengan mereka, dan alhamdulillah sejauh ini pihak Rumah Sakit sangat terbuka dan mereka juga membuka peluang untuk hotline tadi didukung oleh kita. Dan kita juga silakan Pak, tidak hanya dari kepolisian. Jadi ini dan juga termasuk 2 orang yang kami sampaikan tadi itu informasi dari rekan-rekan media dan juga dari berbagai channel medsos itu juga kami sampaikan kepada mereka, dan mereka juga menginformasikan kepada kita. Nah ini langkah-langkah selanjutnya ini tentu saja kita harapkan seperti itu ya, karena nanti saja menjadi suatu jangan jadi jurisprudensi bagi kejahatan yang lain yang ada di rumah sakit yang tentu saja harusnya dilindungi dan di bawah kekuasaan mereka. Mungkin demikian Mas Syed saran dari kami. Baik. Terima kasih. Baik. Pak Hendra, kita akan nantikan seperti apa proses penyidikan ini berlangsung begitu. Semoga kasus ini bisa terungkap, korban-korban juga kemudian bisa ketahuan siapa saja korbannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Pak Kabid Humas Polda Jabar, Pak Kombes Pol Hendra Rohmawan, dan juga Dewan Pembina Apsifor Bu Reni Kusumo Wardani, dan Pak